Halo kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Anggar dan terima kasih buat kalian yang udah mampir di channel aku dan klik video kali ini. Di video kali ini aku bakalan buka kelas dan aku bakalan ngebahas tentang, kali ini bukan tentang konspirasi, bukan tentang kriminal atau horor, tapi kali ini tentang sport. Sport yang bakalan aku bahas ya kelas, atau olahraga lah ya, nggak usah sok-sok Inggris lah, tentang olahraga. Tapi aku nggak bakal ngebahas tentang pemain atau nggak bakal ngebahas tentang karir-karir atau gimana gitu. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang 9 pemain di klub internasional ya, 9 pemain klub internasional yang menjajal menjadi seorang pelatih di klubnya tersebut. Siapa aja, dan kalau kalian udah tahu, kalian bisa menyimak-nyimak lagi ya kan. Siapa tahu aja kalian baru cuma satu yang tahu. Nah, di sini aku bakalan ngebahas 9 pemain itu. Siapa aja? Mau tahu? Mau tahu? Sebelum kalian tahu, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya biar aku bisa buka-buka kelas yang lainnya ya. Jangan lupa, pokoknya jangan lupa lah. Nah, sekarang kelas dibuka. Nah, seperti yang kalian tahu ya, kelas, untuk para legenda-legenda pesepak bola dan balik lagi ke klubnya itu untuk melatih bukan lagi hal baru. Bener nggak, kelas? Kisah serupa sering banget terdengar di kancah persepak bolaan dunia. Tapi kadang ada yang berhasil dan ada juga yang nggak berhasil. Kadang nih kelas, pemain-pemain yang mencoba menjadi seorang pelatih itu nggak selalu sukses dan nggak selalu berhasil untuk menangani klub yang dia tangani sebagai anak buahnya di kepelatihannya dia tersebut ya. Jadi ada yang berhasil, ada yang enggak juga kelas. Nah sekarang aku bakalan ngebahas tentang 9 pemain di klub tersebut yang bakal menjadi pelatih di klub itu. Gue ngejelasinnya gimana ya? Susah juga, bahasanya itu ngelibet banget gitu loh. 9 pemain yang melatih di klubnya dulu. Udah gitu aja ya pokoknya. Pokoknya ngebahas tentang itulah. Nah, yang pertama bakalan ngebahas tentang Frank Lampard. Kalau kalian tahu pasti Frank Lampard itu kan dari Chelsea ya. Terkenalnya dan klub yang paling lama dinaungi oleh Frank Lampard ini adalah Chelsea. Dia selama 13 tahun berada di Chelsea. 13 tahun lo gimana nggak tahu bobroknya Chelsea, nggak tahu gimana suksesnya Chelsea, pokoknya Frank Lampard udah tahu lah semuanya. Nah setelah ia memutuskan pensiun, Frank Lampard ini balik lagi ke Chelsea. Nah ternyata bukan sebagai seorang pemain karena kan dia udah pensiun nih. Nah dia balik lagi itu untuk menjadi seorang manajer tadinya di Chelsea. Pemain yang besar di Akademi West Ham United itu kembali berbekal pengalaman menjadi seorang pelatih. Nih awalnya kan nggak langsung ke Chelsea nih. Nah dia mencoba menjadi seorang pelatih dari sebuah klub yang bernama Derby County. Nah dia dikontrak itu mulai bulan Mei tahun 2018 selama 3 tahun di Derby County ini. Selama masa karirnya di Derby County ini, Frank Lampard berhasil membawa klub tersebut ke babak playoff championship. Ya, walaupun kalah lah lawan Leeds United dengan agregat 4-3 ya kan. Berhasil membawa klub ini ke babak playoff championship. Seenggak-enggaknya berhasil lah ya. Sebagai pemain gelandang yang terkenal di Chelsea ini, Frank Lampard itu banyak sekali fansnya yang mendoakan supaya Frank Lampard ini bisa kembali ke Chelsea untuk menjadi seorang pelatih. Harapan demi harapan ya kan berasal dari fansnya itu. Mungkin fansnya ada yang berdoa untuk Frank Lampard balik lagi ke Chelsea ini. Nah akhirnya gayung bersambut lah, Frank Lampard kembali ke Chelsea untuk menjadi seorang pelatih. Frank Lampard ini menggantikan Maurizio Sarri yang pindah dari Chelsea ke Juventus. Dan si Frank Lampard ini mendapatkan kontrak selama 3 tahun untuk menggantikan posisi dari Maurizio Sarri ini di kepala pelatihan di Chelsea. Selama 3 tahun, Lampard menjadi seorang pelatih di Chelsea. Jadi, setelah Maurizio hengkang, Lampard masuk. Dan selama ini juga gue gak tahu perkembangan Chelsea apa. Karena sekarang gue udah gak pernah ngikutin Liga Inggris.
karena sekarang gue juga udah gak pernah ngikutin Chelsea. Tapi yang jelas gue tahu Frank Lampard itu adalah pemain legendaris banget dari Chelsea selama 13 tahun dan dia menggunakan nomor 8. Paten nomor 8 punyanya Frank Lampard selama di Chelsea. Jadi kalau misalnya ada yang gak gugat nomor 8 itu bukan Frank Lampard, saudara-saudara, selama di Chelsea ya. Pokoknya dia berhasil di Chelsea di posisinya itu gelandang dan menggunakan kostum nomor 8. Frank Lampard. Pokoknya gue ngefans banget nih sama gelandang yang satu ini ya. Di Chelsea loh ya. Oke, selanjutnya di nomor 2 ada Neil Lennon dari Celtic. Neil Lennon di Celtic selama 7 tahun menjadi seorang pemain dari Celtic. Dari 2000 sampai dengan 2007, Neil Lennon berusaha menjadi seorang pemain gelandang terbaik di Celtic. 7 tahun ya Wak ya kelas ya, 7 tahun selama itu dia menjadi seorang gelandang yang hebat, yang ajaib. Nah, selama dia di Celtic, dia membantu menjadi seorang gelandang yang baik, yang kuat ya, untuk melawan Rangers dan menjadi puncak dari La Liga atau Liga Skotlandia. Pokoknya dia memporak-porandakan Rangers untuk menjadikan Celtic di puncak Liga Skotlandia. Wah, gimana gak hebat ya. Pokoknya tuh kalau pemain sepak bola, kalau gelandangnya kuat, udah kelar lawannya, gak bakal bisa nembus pertahanannya ya. Nah, di periode pertama ia menjadi seorang pelatih, ia langsung menangani Celtic sampai dengan tahun 2014. Nggak cuma di Celtic aja nih, kelas. Nah, si Lennon ini juga berusaha menjadi seorang pelatih di Bolton. Lebih lengkapnya lagi, Bolton Wanderers. Dan ada salah satu klub lagi yang bernama Hibernian yang ditangani oleh Lennon ini. Jadi ternyata nggak cuma Celtic, nggak cuma Bolton, tapi ada Hibernian juga yang ditangani oleh si Lennon. Banyak juga ya. Tapi balik lagi nih, si Lennon menjadi seorang pelatih dari Celtic. Udah petualang sana, petualang sini ya kan. Balik lagi ke klubnya dulu, Celtic. Emang jodohnya di Celtic kalian nih, si Lennon ini. Nah, di Celtic ini dia menggantikan posisi dari Brendan Rodgers. Yang pada saat itu menjadi seorang pelatih dari Celtic adalah Brendan Rodgers dan digantikan oleh Lennon. Nah, Lennon berhasil membawa Celtic mendapatkan triple winner atau 3 gelar dari domestik yang ada di liga domestik itu. Nah, karena adanya gelar itu, Lennon akhirnya dikontrak oleh Celtic pada Mei tahun 2019. Berarti karirnya cemerlang lah ya di kepelatihannya. Nah, dari itu Celtic berhasil atau mau mengkontrak si Lennon ini untuk menjadi seorang pelatih dari klub itu. Oke, lanjut ke 3. Di pembahasan yang ketiga ini kita bakalan ngebahas tentang Tottenham Hotspur, yaitu Glenn Hoddle. Apa sih tulisannya itu? Hoddle. Ya kalau gue sih bacanya Hoddle, tapi kalau kalian nggak tahu Hoddle atau apalah, pokoknya Glenn lah ya. Gue bakalan ngebahas tentang Glenn Hoddle atau Glenn lah pokoknya ya, dari Tottenham Hotspur. Nah, si Glenn ini hampir menghabiskan seluruh hidupnya atau seluruh karirnya itu di Tottenham, di Hotspur, di Tottenham Hotspur. Gue suka kelibet kalau ada kata R sama T itu gabung, itu kayaknya suka kelibet ngomongnya ya. Yang penting pokoknya dia menghabiskan karirnya di Tottenham. Di sana dia memenangi trofi Piala FA dan Piala UEFA. Total, Glenn Hoddle ini berkiprah bersama The Lily Whites selama 12 tahun. Wow, lama juga ya. Berarti dia adalah saingan dari Frank Lampard. Lampard 13 tahun, dia 12 tahun. Benar nggak? Jadi kalau anak sekolah dari lahir sampai SMP. Ketika Hoddle kembali ke White Hart Lane pada Maret 2001, dia kembali sebagai seorang manajer. Wah, benar ya, sama ya kisahnya sama Frank Lampard. Frank Lampard kan juga kembali buat sebagai manajer dan dia, si Hoddle ini juga kembali sebagai seorang manajer.
Fans Spurs menganggapnya sebagai momen yang sangat luar biasa. Momen yang sangat ditunggu-tunggu lah oleh fans dari Spurs ini ya. Saat itu, Hoddle meninggalkan Southampton untuk menangani klub yang dicintainya. Namun dia tidak dapat mewujudkan impian dari para fans Tottenham Hotspur itu. Selama ditangani oleh Hoddle, Tottenham hanya mampu menjadi sebuah klub yang berada di tingkat 9 sampai dengan 10. Kebalik ya, Wak. 10 sampai dengan 9 kelas di urutan Liga Inggris. Karena manajemennya kurang puas, oleh karena itulah si Hoddle dipecat dari Tottenham di tahun 2003. Nah itu tadi kan aku bilang kan ada pelatih yang sukses, ada pelatih yang gak sukses juga. Nah mungkin ini adalah salah satu kegagalan dari seorang pelatih yang dinamakan ya gagal. Dinamakan apa lagi? Oke lanjut yang keempat. Ada Ole Gunnar Solskjaer yang melatih Manchester United. Ole Gunnar ini adalah sejarah yang ada di Manchester United dan akan menjadi seorang legend yang ada di United itu. Kenapa bakalan menjadi seorang legend yang diingat-ingat terus? Karena golnya pada saat menjadi seorang pemain di Manchester United ini, karena gol yang ditorehkan oleh Ole Gunnar ini, dia menorehkan gol pada saat comeback sensasional melawan Bayern Munchen pada final Liga Champions tahun 1999. Pria asal Norwegia itu ditunjuk untuk menggantikan Jose Mourinho pada bulan Desember tahun 2018 sebagai caretaker. Solskjaer ini dengan cepat membangkitkan Manchester United sehingga dihadiahi kontrak permanen pada tahun 2019. Tapi sayang nih kelas, pada tahun itu dan pada saat dipegang oleh si Solskjaer ini, MU malah terseok-seok nih guys. Malah gak ada kemajuan MU ini. Nah, cuman bisa membawa MU ke peringkat 6 di Liga Inggris dan tidak memasuki Piala Liga Champion. Makanya pernah kan waktu itu MU tidak masuk ke Liga Champion dan hanya menonton dari rumah aja para pemain-pemainnya ya. Nah sekarang adalah tantangan dari Solskjaer untuk merombak lagi MU untuk mendapatkan gelar yang lebih baik lagi di liga-liga yang ia ikuti nanti. Selanjutnya, peringkat kelima ada Kenny Dalglish dari Liverpool. Pada akhir karirnya, Kenny Dalglish berperan sebagai pemain dan manajer di Liverpool pada tahun 1985. Pada saat itu, ia membawa Liverpool menjadi klub yang memerani dan meraih gelar ganda sekaligus menambah koleksi 5 gelar liganya bersama The Reds. Dan akhirnya dia meninggalkan Liverpool pada tahun 1991. Nah, sekitar 20 tahun kemudian, Kenny kembali ke Anfield pada tahun 2011 untuk menggantikan Roy Hodgson. Kenny ini berhasil membawa The Reds menjadi juara liga dan mencapai final Piala FA, serta merekrut Luis Suarez dan Andy Carroll. Tapi walaupun ada Luis Suarez dan Carroll ini, Liverpool hanya bisa mencapai 8 besar di Liga Inggris yang pada saat itu ditanganilah oleh Kenny. Oke lanjut ya, kita ke peringkat ke-6. Di peringkat ke-6 ada Alan Shearer di klub Newcastle United. Nah, kisah comebacknya si Alan Shearer ini di Newcastle United ini nggak berhasil mulus. Itu dia, yang namanya karir itu ada selalu batu kerikil tajamnya ya. Nah, pencetak gol terbanyak pada masa The Magpies gagal membawa Newcastle tetap berada di Premier League. Selama 8 laga menangani klub Newcastle United ini, dia gagal pada tahun 2009 pada saat itu.
Nah, dia meninggalkan The Makepeace pada saat itu, dia sering banget nih ngeritik pemilik Newcastle, Mike Ashley. Jadi tuh dia sering banget ngeritik si Mike Ashley ini karena kegagalan-kegagalannya dia lakukan. Nah, si Shearer ini masih sangat dihormati oleh para fans dari Newcastle United ini. Ya, walaupun tim Newcastle ini turun kasta, tapi dia tetap dihormati oleh para fans-fans dari Newcastle United. Karena apa? Karena apa dia tidak dilupakan? Karena torehan gol yang dibuat oleh dia sebanyak 206 gol selama 10 tahun yang dia jalani di Newcastle United ini, yang membuat para fans Newcastle United ini tidak berpaling dari Shearer ini. Jadi ya karena ada prestasinya ya, makanya nggak dilupakan. Walaupun dia menjadi seorang pelatih itu gagal, tapi dia menjadi seorang pemain itu yang berhasil. Ya, memang sih ya, nggak semuanya pemain itu bisa menjadi seorang pelatih. Dan nggak semuanya seorang pelatih itu bisa menjadi seorang pemain. Jadi balance lah ya. Lanjut deh ke 7. Ketujuh ini ada pemain idola aku, pemain dan sekaligus pelatih idola aku, tapi bukan dari klub idola aku karena rival banget sama ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Zinedine Zidane. Zinedine Zidane yang berasal dari Real Madrid hanya mampu menorehkan satu gelar yang dibawakan oleh Zinedine Zidane ini. Nah, si Zinedine Zidane ini kembali ke Los Blancos untuk menjadi seorang penasehat nih di klub tersebut. Menjadi direktur olahraga di tahun 2010 dan berselang 1 tahun kemudian. Nah, Zidane ini ternyata pernah menjadi asisten dari Coach Ancelotti. Kemudian ditunjuk sebagai manajer di Real Madrid B pada tahun 2014. Nah, 2 tahun berselang, Zidane diangkatlah tuh menjadi seorang pelatih. Zidane diangkat menjadi seorang pelatih menggantikan Rafael Benitez. Selama membesut El Real, Zidane mempersembahkan 3 gelar Liga Champion. Lalu Zidane mundur pada akhir musim tahun 2017 sampai dengan 2018. Namun Real Madrid mengalami krisis nih yang waktu itu dipegang sama Julen Lopetegui dan Santiago Solari. Dan akhirnya Zidane ditarik balik ke Real Madrid pada tahun 2019 agar Real Madrid kembali menjadi pemenang dari liga-liga yang bakalan diikuti oleh Real Madrid. Yang ke-8, Kevin Keegan. Newcastle United lagi. Nah, si Kevin Keegan ini adalah pemain yang dipuja-puja sama fansnya ya pada saat dia menjadi seorang pemain. Nah, setelah beberapa tahun berselang, dia dipanggil lah atau dinobatkan sebagai manajer klub pada tahun 1992. Kenapa ya setiap pelatih itu menjajali menjadi seorang manajer dulu baru menjadi seorang pelatih? Gue suka bingung lah ya sama klub-klub ini ya. Nah, Keegan ini menangani Newcastle United ini selama 5 tahun. 5 tahun lo bayangin. Lumayan lama juga ya menjadi seorang pelatih 5 tahun. Dan ternyata si Keegan ini membuat Newcastle menjadi peraih kasta tertinggi pada musim pertamanya dia menjadi seorang manajer. Oh, ternyata dia belum menjadi seorang pelatih tapi menjadi seorang manajer dulu. Lalu dia merebut kasta tertinggi lagi, ya kan? Newcastle ini merebut kasta tertinggi di Liga Primer itu. Tapi dia posisinya masih jadi manajer nih. Nah, Keegan kembali lagi nih menjadi manajer di tahun 2007 sampai dengan 2008. Tapi yang namanya orang kalau misalnya dunia kerja itu pasti ada lah ya, kritik mengkritik. Nah, ternyata si Keegan ini mengkritiklah yang punya klub Newcastle United ini. Alasannya karena tidak mendukung Keegan dengan finansial. Jadi kekurangan finansial lah ya si Keegan ini menjadi seorang manajer. Dan si Keegan ini meninggalkan klub itu di tahun 2008 pada bulan September. Jadi Keegan ini ternyata tidak menjadi seorang pelatih tapi menjadi seorang manajer di Newcastle United. Ya, walaupun hanya menjadi seorang manajer dan dia memang berkarya menjadi seorang pemain juga di Newcastle United itu dan comeback menjadi seorang manajer di klub itu sampai dengan tahun 2008. Oke,
Lanjut ke yang terakhir. Ke-9, Stuart. Bacanya gimana lagi, gua bingung. Stuart Pearce. Stuart Pearce. Nah, itulah pokoknya ya. Stuart Pearce. Berasal dari Nottingham Forest. Stuart menghabiskan 12 tahun di Nottingham Forest. Nah, dia adalah sosok pemain yang banyak fansnya di Nottingham Forest ini karena memang Stuart ini memiliki skill yang luar biasa juga pada saat di Nottingham Forest itu. Walaupun mendapatkan dukungan finansial dari Nottingham Forest, setelah ia kembali sebagai manajer di tahun 2014, dia akhirnya dipecat gara-gara dia cuma menorehkan 3 gelar selama 21 pertandingan yang diikuti oleh Nottingham Forest. Kekalahan mengejutkan dari Rochdale juga memegang peran penting di balik pemecatan Pearce. Jadi ternyata tuh gak lama dia memegang Nottingham Forest ini dan akhirnya dipecat karena hanya mendapatkan 3 kali gelar juara dari 21 champion yang diikuti oleh Nottingham Forest ini. Wah, miris juga ya. Berarti banyak juga yang gagal dalam menjadi seorang manajer ataupun menjadi seorang pelatih di klubnya sendiri. Dan bahkan bisa menjadi pemicu konflik-konflik dari klub dan pemain itu juga ya. Yang tadinya dia jadi pemain itu nggak ada masalah dan ternyata menjadi seorang manajer atau pelatih malah menjadi masalah gitu. Dan setelah aku baca-baca tadi dari 1 sampai 9 itu banyak juga pemain gelandang yang menjadi seorang pelatih. Kenapa ya pemain gelandang bahkan yang lebih menjadi seorang pelatih? Kenapa nggak striker? Kenapa nggak back? Kenapa nggak kiper yang menjadi seorang pelatih? Dan menurut aku seorang gelandang itu adalah pemain yang berwawasan luas. Apalagi di saat dia menyerang, membantu untuk menyerang, dan di saat bertahan dia sangat membantu untuk bertahan. Maka dari itu sebenarnya sih gue sangat mengacungkan jempol sama gelandang dan memiliki fisik yang sangat luar biasa kalau jadi gelandang itu. Makanya gue lebih suka menjadi seorang striker daripada seorang gelandang karena gue gak punya fisik. Oke kelas, itu tadi 9 pemain yang comeback untuk menjadi seorang pelatih ataupun manajer yang ada di timnya pada saat dulu. Nah, kalau misalnya kalian pengen cerita-cerita aku yang lainnya, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar aku buka-buka kelas lagi ya, kelas. Dan biar kamu bisa mendapatkan informasi yang lainnya di bidang olahraga, mau horor, mau konspirasi, atau maupun cerita-cerita biografi, kalian bisa banget. Dan jangan lupa kalian klik lah itu subscribe atau tombol notifikasinya ya. Oke. Karena ceritanya sudah selesai, maka dari itu kelas ditutup. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dan sudah datang di channel aku dan klik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, kelas.